Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin santri-santriah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala. Allah beri kita kekuatan melaksanakan perintah, menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW, menambah lagi ibadah kita, tambah itikaf kita di masjid kita untuk mendengarkan satu kajian isi kandungan Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran adalah sebagai petunjuk, Al-Quran adalah sebagai pedoman diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita hidup bersama Al-Quran, kita hidup melalui petunjuk Al-Quran, sehingga hidup kita hidup yang diridhoi Allah SWT, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada surat Al-Anfal ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, Anni ma'akum, bahwasanya saya ma'akum bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah mereka orang-orang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, saya akan campakkan dalam hati-hati mereka orang-orang kafir ar-ru'bah, ketakutan. Fadribu fawqal a'naq, maka penggalah leher mereka. Wadribu minhum kullabanan, dan tebas potonglah dari mereka tangan-tangan mereka. Dzalika bi annahum syaqu wa rasulah, yang demikian itu karena mereka telah mengselisihi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillah, dan siapa yang menentang Allah, menentang Rasulullah, maka fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah terhadap mereka syadidul iqab, sangat azab yang sangat menyakitkan. Dalikum fadhukuhu, maka dengan itu cicipilah, ya, rasakanlah azab wahai orang-orang kafir. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan sungguhnya bagi orang-orang kafir adalah azab neraka.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih bersambung dalam masalah ayat tentang perang Badar, yaitu perang yang dibuat di Gunung Badar. Yaitu di sini dikatakan menerangkan tentang adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Dan janji-janji Allah taala terhadap orang yang beriman akan Allah taala memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi kalau saja umat Islam saat ini ketika menghadapi satu musuh besar, ini bukan berarti musuh itu kuat, tetapi ini peringatan bahwasanya umat Islam ini masih dalam keadaan lemah iman. Umat Islam masih dalam keadaan kondisi lemah, sehingga perlu lagi meneguhkan iman lagi, perlu lagi menambahkan iman lagi, perlu lagi untuk menambahkan pengorbanan lagi dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti di ujung Allah taala akan berikan pertolongan di dalamnya. Jadi Allah taala telah menegaskan agar orang itu kalau dia belum punya iman agar dia beriman. Kalau dia sudah beriman agar dia tambahkan iman lagi. Kalau dia sudah beriman tambah iman, maka bukan hanya itu, bagaimana ia menambahkan pengorbanan. Nah, sehingga dengan seperti itu nantilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada mereka. Jadi bukan dikatakan mereka itu kuat. Kalau saja Allah taala sudah berikan iman yang sempurna, kalau saja dia sudah buat pengorbanan yang sempurna, maka Allah rubah 1000 orang dianggapnya hanya sedikit saja, ya. Jadi tidak ada bandingan, satu bandingnya tidak ada bandingan. Artinya bagi Allah sangatlah mudah, ya. Allah akan beri kemudahan kepada kaum tersebut, ya. Maka di sini katakan id yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, ya. Jadi id, ulama katakan id ini diartikan sebagai peringatan, maknanya supaya menjadi peringatan bagi kita akan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi zaman dahulu. Ini juga berlaku pada diri kita. Maka dikatakan id yuhi, ingatlah. Jadi supaya kita ingat-ingat akan kejadian yang ada dalam Al-Quran itu juga berlaku pada diri kita, ya. Yang baik ya berlaku, yang buruk ya berlaku. Yang baik kita amal, yang buruk kita tinggal. Jadi id yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya saya bersama kalian. Jadi Allah bersama malaikat, malaikat bersama jamaah kaum muslimin. Ini sama saja, berarti Allah bersama orang muslim. Kata Allah kepada malaikat, inni ma'akum, wahai malaikat, sesungguhnya saya bersama kalian. Sesungguhnya saya bersama kalian. Fasabbitul ladina amanu, teguhkanlah hati-hati mereka. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, saya bersama kamu. Teguhkanlah itu orang-orang Islam. Jadi ketika itu orang Islam sedang goyah, ya,
Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala melihat kondisinya, dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memerintahkan kepada malaikat untuk meneguhkan hati manusia, hati orang-orang yang beriman. Maka datanglah malaikat kepada jamaah kaum muslimin, wahai orang-orang muslim, tenanglah hati kalian. Wahai orang muslim, tetaplah maju. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Nah, ini jadi ditenangkan oleh malaikat ya atas perintah Allah tadi, sehingga hati orang-orang mukmin menjadi tenang. Maka ulama katakan, bagaimana mereka mendengar perkataan itu? Maka ulama katakan, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu menyerupai seperti manusia ya. Dan itu adalah malaikat. Maka katakan seperti itu sehingga hati seorang Islam, hati jamaah kaum muslimin, dia tenang. Bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, saulki fi qulubil ladina kafaru ru'bah. Aku juga nanti akan campakkan pada hati-hati orang kafir rasa takut. Nah, hati ini seperti apa juga? Hati ini kalau dia sedang enak, dia sedang nyaman, dia ingin apa, kalau maju ya dia tetap maju. Kencang dia, lari kencang. Dia menginginkan seperti ini atas perintah hati, kaki, tangan, semua akan menunaikan ya. Ini hati ini ya. Maka dia katakanlah seorang musuh akan memusuhi orang Islam. Orang kafir sebanyak itu memerangi orang Islam karena hatinya itu. Maka dengan itu Allah Ta'ala campakkan pada hati orang kafir, Allah berikan hati-hati orang kafir dengan rasa takut. Nah, kalau sudah rasa takut kayak mana? Hati orang kafir yang selama itu bengis, dia berani dengan adanya ya, dengan kebengisannya dia memerangi orang Islam. Tiba-tiba Allah berikan hati rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Maka seberani apa, kalau Allah Ta'ala sudah berikan itu, maka orang kafir dia akan mundur. Nah ini ya. Jadi langkahnya apa? Langkah yang pertama, Allah Ta'ala ini memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, teguhkanlah hati-hati orang iman, orang Islam, sehingga malaikat mendatangi dan orang-orang beriman di situ menjadi tenang. Yang kedua, Allah pun mencampakkan pada hati orang-orang kafir, Allah berikan kepada mereka hati yang hati yang Allah berikan dalam hatinya itu rasa ketakutan, sehingga benar-benar orang kafir tidak mampu memusuhi orang Islam. Padahal kalau dilihat secara mata, secara akal, ya orang kafir itu lebih banyak, orang Islam lebih sedikit. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan masalah. Menurut kita tidak mampu orang Islam dapat mengalahkan orang kafir, tapi menurut Allah itu mungkin saja ya. Maka bisa saja Allah, mudah bagi Allah Ta'ala memenangkan kepada orang Islam, memusuhi, melawan orang-orang kafir sebanyak ribuan masa ya. Maka bisa saja Allah rubah pandangan orang-orang Islam itu menjadi kepada orang kafir menjadi jumlah yang sedikit, sehingga orang Islam diberikan keberanian. Fadribu fawqal anak, penggalah leher mereka. Nah ini beri isyarah lagi supaya teguhkan lagi hati, dan kemudian penggalah lehernya, dan potonglah tangan mereka, minhum kullabanan, di ujung-ujung tangan ya. Maknanya dipotong tangannya, karena orang dia berperang, dia sebagai yang memegang pedang itu adalah tangannya. Maka kalau tangan sudah terpotong, maka dia sudah tidak bisa lagi memeranginya ya. Kalau zaman dulu perang dengan seperti itu,
langsung ya, tangan maju ya, panglima perangnya di depan maju langsung tuh tebas lehernya kan. Nah itu beda kalau sekarang panglima perangnya di belakang ya, nah, maju, nah, prajuritnya duluan ya, mati semua, nah, panglimanya belakang. Kalau dulu panglimanya di depan, ayo maju duluan dia, nah, dengan menggunakan pedang. Kalau sekarang perang dengan menggunakan apa? Tembakan ya, pakai senjata apa namanya itu ya, senjata apa? Api. Jadi secara jarak jauh bisa. Nah, dulu harus secara langsung begitu. Maka perintah Allah Ta'ala, tebaslah itu pedang, tebaslah itu leher mereka dan potonglah tangan-tangan mereka. Maka dengan dipotong itu, maka dia tidak bisa lagi untuk memegang pedang ya. Nah akhirnya dengan begitu pertolongan Allah Ta'ala datang ya. Banyak cara Allah untuk memenangkan orang-orang kafir ya. Banyak cara Allah Ta'ala memenangkan orang Islam terhadap orang kafir. Dzalika bi annahum syaqullah wa rasulah. Demikianlah itu azab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka bagi orang-orang yang menentang Allah, bagi orang-orang yang menentang Rasulullah SAW ya. Jadi dipenggal leher, kemudian dipotong tangannya. Katakanlah di dunianya saja sudah dipotong-potong begitu ya. Nanti di akhirat lebih-lebih lagi ya. Makanya di situ dikatakan bi annahum dzalika bi annahum syaqu wa rasulah wa may yushaqiqillah wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Azab Allah begitu pedih. Dzalikum faduku. Maka azab itulah rasakan ayyuhal kufar fid dunya. Maka penggal leher ya sakit, penggal tangan sakit ya. Itu sebagai azab di dunia. Wa anna lil kafirin fil akhirah adzaban nar. Tidak hanya di dunia, nanti di akhirat juga Allah berikan azab yang begitu pedih. Jadi tidak hanya di dunia saja, kemudian di akhirat tidak, tapi dunia dan akhirat Allah akan berikan azab yang lebih bagi orang-orang yang menentang Allah, bagi orang-orang yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Meskipun nampak mata ini, wah orang iman ini nggak bakal mampu melawan. Ya. Tapi bagi Allah Ta'ala ini sangatlah mudah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, maka lebih lagi agar keyakinan dalam hati kita itu kita kuatkan. Karena bagi orang beriman yang ada hanya Allah Ta'ala. Inni ma'akum, saya bersama kamu, kata Allah. Maka orang beriman, sebanyak apapun musuh yang akan dilawan, maka itu adalah hal yang kecil, karena pada hati Allah, pada hati manusia itu terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, bagaimana ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa menambahkan iman lagi, meneguhkan iman lagi dalam diri kita, dan menambahkan pengorbanan, meluangkan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan segalanya untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk dapat amalkan dan menyampaikan. Insyaallah semua bersedia insyaallah. Cukup sekian kami, benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dari kami sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.